Jika Anda seorang lelaki tua dan Anda melancap, apa yang akan saya katakan mungkin mengejutkan Anda, malah membuat Anda kecewa. Tetapi saya mengatakannya karena saya telah melihat akibatnya secara langsung, bukan dalam berita utama atau teori, tetapi di wajah lelaki yang datang ke klinik saya, menyangka semuanya baik-baik saja sehingga tidak. Mereka perlahan-lahan kehilangan perkara yang membuat mereka berasa hidup, hubungan, keyakinan, dan kawalan tanpa menyadari mengapa. Dan terlalu kerap puncak utamanya adalah tabiat pribadi yang tidak pernah diajar cara menanganinya di kemudian hari. Saya Dr. Farahani, seorang dokter yang pakar dalam kesehatan dan kecerdasan lelaki selama lebih 3 dekad. Saya telah bekerja dengan beribu-ribu lelaki berusia 10-an, malah 80-an, lelaki yang kuat, cerdas dan berjaya, tetapi masih keliru dengan apa yang berlaku dalam tubuh dan minda mereka sendiri. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena tiada siapa yang pernah bercakap dengan mereka secara jujur tentang apa yang penuaan lakukan terhadap kesehatan seksual dan bagaimana satu tingkah laku semula jadi, jika tidak didekati dengan bijak, boleh menjadi ancaman senyap kepada segala yang mereka hargai. Inilah paradoksnya. Melancap boleh menyembuhkan dan ia boleh membahayakan. Ia boleh menguatkan ereksi Anda, memulihkan aliran darah, malah menenangkan kebimbangan. Tetapi ia juga boleh melumpuhkan emosi, mengurangkan sensitivity, dan memutuskan hubungan Anda daripada keperluan sebenar Anda. Perbezaannya terletak bukan pada sama ada Anda melakukannya, tetapi pada bagaimana dan mengapa. Dalam video ini, saya akan mendedahkan 7 kebenaran yang mesti diketahui oleh setiap lelaki berusia lebih 50 tahun. Kebenaran yang boleh menjadi perbezaan antara kemerosotan dan pembaharuan. Jadi kekal bersama saya, apa yang akan berlaku seterusnya mungkin mengubah cara Anda melihat tubuh Anda, minda Anda, dan kejantanan Anda selama-lamanya. Sebelum kita bermula, jika Anda baru di sini, pastikan Anda menekan butang langganan itu dan hidupkan loseng supaya Anda tidak akan terlepas message kesehatan berasaskan sains yang jujur yang direka untuk lelaki berusia lebih 10 tahun. Dan jika video ini menyentuh Anda dalam apa jua cara, type 1 dalam komen. Jika tidak, type sifar. Maklum balas Anda membantu saya melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulakan dengan kebenaran pertama, karena sebelum kita bercakap tentang tabiat, risiko atau penyelesaian, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya berlaku di dalam tubuh Anda selepas 50 tahun. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kejelasan. Karena apabila Anda mengetahui perubahan biologi yang berlaku di bawah permukaan, segala-galanya akan mula masuk akal. 1. Kebenaran tentang tubuh Anda selepas 60. Apa yang tiada siapa yang memberitahu Anda? Saya telah duduk berhadapan dengan beratus-ratus lelaki berusia 60-an, 70-an dan ke atas. Lelaki yang memandang saya di mata dan bertanya, "Dokter, adakah ini normal? Adakah saya kehilangan kelebihan saya?" Dan saya selalu memberitahu mereka perkara yang sama, "Ya, ini normal." Tetapi itu tidak bermakna Anda perlu menyerah kepadanya. Lihat, selepas 60, tubuh Anda mula menulis semula peraturan. Testosteron, hormon lelaki utama Anda, mula menurun secara berterusan, seperti suis peredam yang perlahan dan senyap. Anda mungkin tidak menyadarinya pada mulanya, tetapi dari masa ke masa, jika dia semakin sukar untuk terangsang, tenaga Anda terasa lebih rata. Keinginan Anda pudar tanpa penjelasan. Ini bukan tanda kelemahan. Ini biologi. Ini adalah tubuh Anda yang meminta jenis penjagaan yang berbeza. Tetapi inilah yang tiada siapa yang memberitahu Anda. Zakar Anda, ereksi Anda, sensitivity Anda, semuanya berkaitan dengan sesuatu yang lebih mendalam. Peredaran, nada otot, tindak balas saraf, tisu di dalam zakar Anda sangat halus.
Dan seperti mana-mana otot, ia memerlukan penggunaan yang sihat secara teratur untuk kekal berfungsi. Apabila aliran darah melambat, sama ada dari usia, tidak aktif, atau penyakit, tisu itu boleh melemah, malah mengecut, dan kesenangan diri apabila dilakukan dengan berhati-hati sebenarnya boleh membantu menjaga kawasan itu aktif dan beroksigen. Ia tidak memalukan, ia adalah penyelenggaraan, sama seperti meregangkan sendi Anda atau berjalan untuk menjaga jantung Anda sehat. Namun, kebanyakan lelaki tidak merawatnya dengan cara ini. Mereka sama ada mengelakkan topik itu karena rasa tidak selesa atau bergantung kepadanya secara kompulsif tanpa memahami apa yang benar-benar diperlukan oleh tubuh mereka. Disitulah bahaya terletak. Bukan pada perbuatan itu sendiri, tetapi pada ketiadaan pengetahuan dan kesadaran. Jadi, jika Anda tertanya-tanya mengapa perkara tidak lagi sama, mengapa ia mengambil masa yang lebih lama, terasa berbeza, atau tidak memuaskan seperti dahulu, ia bukan dalam kepala Anda. Ia dalam darah Anda, hormon Anda, dan tisu Anda yang menyesuaikan diri dengan masa. Tetapi, apa yang berlaku apabila tabiat yang baik menjadi sesuatu yang menghalang Anda tanpa Anda sadari? Itulah yang perlu kita bincangkan seterusnya, dan ia adalah sesuatu yang jauh lebih biasa daripada yang Anda pikirkan. 2. Apabila tabiat sihat bertukar menjadi risiko tersembunyi. Saya ingin berkongsi sesuatu yang biasanya tidak saya bincangkan dalam jurnal perubatan, tetapi ia adalah sesuatu yang saya lihat berulang kali di sebalik pintu tertutup. Seorang lelaki masuk ke pejabat saya, biasanya sedikit teragak-agak, dan berkata, "Dokter, saya sangka saya melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya. Jadi mengapa saya berasa lebih letih, lebih terasing, dan entah bagaimana kurang seperti seorang lelaki. Dan saya tahu serta-merta dia tidak bercakap tentang sesuatu yang melampau. Dia bercakap tentang sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang sangat biasa, sehingga sering diabaikan, melancap secara teratur. Apa yang bermula sebagai pelepasan yang sihat telah menjadi ritual pelarian, tabiat senyap yang telah mengambil lebih banyak ruang daripada yang sepatutnya. Melancap pada dasarnya bukanlah masalahnya. Sebenarnya, ia boleh menjadi sangat bermanfaat untuk peredaran, keseimbangan hormon, dan kejelasan mental. Apabila ia diamalkan dengan niat dan keseimbangan, tetapi sebaik sahaja ia tergelincir ke latar belakang rutin harian Anda sebagai refleks, bukan pilihan, ia mula mengubah keadaan. Saya pernah mendengar lelaki memberitahu saya bahwa mereka tidak boleh tidur tanpanya, tidak boleh fokus pada siang hari, melainkan mereka mengeluarkannya dari sistem mereka. Dan itulah saat kita bergerak dari manfaat kepada risiko. Karena inilah kebenarannya. Mana-mana tingkah laku, tidak kira betapa semula jadinya, boleh menjadi tidak sihat apabila ia mula menggantikan apa yang Anda benar-benar perlukan. Hubungan, pelepasan emosi, keintiman. Anda mungkin tidak menyadarinya berlaku. Ia tidak menjerit. Ia menyelinap masuk, dan suatu hari Anda menyadari Anda telah berhenti menghubungi rakan-rakan, hilang minat dalam hobi, atau menjauhkan diri daripada pasangan Anda tanpa mengetahui mengapa. Itu bukan karena Anda rusak. Itu karena otak Anda telah menemui jalan pintas dan ia memilih keselesaan daripada pertumbuhan. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda ini bukan hanya tentang minda atau emosi Anda? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dari masa ke masa, perbuatan itu sendiri yang bertujuan untuk memastikan Anda kuat dan bertenaga boleh melemahkan sistem fisikal Anda yang paling penting secara senyap-senyap, dan bermula dengan saraf dan tisu yang memberikan Anda kesenangan. Mari kita bincangkan itu seterusnya. 3. Akibat fisikal tersembunyi yang diabaikan oleh kebanyakan lelaki. Anda tahu, salah satu perkara yang paling menyedihkan yang saya dengar daripada pesakit yang lebih tua ialah ini, "Dokter, saya tidak boleh berasa seperti dahulu."
Seperti percikan api telah hilang dan saya tidak tahu bagaimana untuk mendapatkannya kembali. Dan mereka mengatakannya dengan semacam kekecewaan yang senyap, hampir seperti mereka menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang tidak pernah mereka jangkakan. Tetapi kebenarannya, itu bukan salah mereka. Tiada siapa yang pernah memberitahu mereka bahwa apa yang mereka sangka membantu mungkin perlahan-lahan bertindak menentang mereka secara fisikal, bukan hanya secara emosi. Apabila melancap menjadi terlalu kerap, terlalu kuat, atau dilakukan dengan terlalu banyak tekanan atau kelajuan, ia boleh mula menghakis sistem yang sepatutnya disokongnya. Ujung saraf di zakar sangat sensitif dan dengan rangsangan berlebihan, ia boleh mula menjadi tumpul. Ia seperti mendengar musik pada kelantangan penuh setiap hari. Dari masa ke masa, Anda berhenti mendengar nada halus. Kehilangan sensasi itu tidak berlaku semalaman. Ia beransur-ansur. Suatu hari Anda hanya menyadari, ia memerlukan lebih banyak untuk terangsang, atau lebih sukar untuk kekal tegang, atau kemuncak Anda tidak seperti dahulu. Terdapat juga isu otot licin di dalam tisu ereksi. Ini adalah engine tersembunyi di sebalik ereksi yang kuat dan tahan lama. Jika otot itu lemah akibat kekurangan aliran darah yang betul atau penggunaan berlebihan kronik tanpa pemulihan, ereksi Anda akan terjejas, dan sebaik sahaja itu mula pudar, keyakinan juga terjejas. Saya telah melihat lelaki menarik diri daripada keintiman bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena mereka takut mereka tidak akan berprestasi. Tetapi ada lagi, ini bukan hanya tentang sensasi atau kekuatan. Lantai pelvis, asas tubuh Anda untuk kawalan seksual dan pundi kencing juga boleh melemah jika Anda selalu dalam posisi yang sama, duduk, tergesa-gesa, tegang. Ia lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Dan sekarang, mungkin lebih dari sebelumnya, sudah tiba masanya untuk bercakap tentang apa semua ini sebenarnya menyembunyikan. Karena kadang-kadang ia bukan tentang kesenangan sama sekali. Ia tentang kesakitan, dan ia muncul dalam cara yang tidak dijangka oleh kebanyakan lelaki. 4. Beban emosi. Sebab sebenar mengapa Anda mungkin berasa kosong selepas itu. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang telah saya pelajari selepas berdekat-dekat mendengar lelaki. Bukan hanya memeriksa mereka, tetapi benar-benar mendengar. Ramai di antara mereka tidak datang berjumpa saya karena kesakitan atau masalah prestasi. Mereka datang karena sesuatu tidak lagi terasa betul. Mereka berasa tidak sihat, kebas, terputus hubungan, dan selepas beberapa soalan jujur, kebenaran terbongkar. Mereka beralih kepada melancap bukan karena keinginan, tetapi karena tabiat, karena kesepian, karena keperluan untuk melarikan diri dari emosi yang tidak mereka tahu bagaimana untuk menghadapinya. Ia lebih biasa daripada yang Anda pikirkan. Anda berasa tertekan, letih, mungkin sedikit cemas. Dan tabiat ini menawarkan kelegaan yang cepat. Selama beberapa menit, Anda berasa tenang semula. Anda berasa terkawal, tetapi kemudian ia pudar dan Anda ditinggalkan dengan perasaan hampa itu, kesunyian selepas itu. Saat itu, apabila Anda melihat sekeliling dan menyadari tiada apa yang berubah, Anda masih bersendirian di dalam bilik, masih membawa beban yang sama di dada Anda, dan itulah apabila ia menjadi jelas. Ia bukan benar-benar tentang seks sama sekali. Melancap, apabila digunakan sebagai anestesia emosi, boleh mencipta korak yang sukar dilihat sehingga ia telah berakar umbi. Daripada mengangkat telepon untuk bercakap dengan seseorang, daripada keluar rumah untuk membersihkan pikiran Anda berundur lagi, dan perlahan-lahan dunia Anda semakin kecil. Saya telah melihat lelaki yang berhenti pergi ke gereja, berhenti dari liga bowling, malah menarik diri daripada cucu-cucu mereka, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sesuatu di dalam diri mereka terasa tidak sihat, tidak bermotivasi, malu, dan ironi yang kejam, perbuatan yang mereka gunakan untuk melegakan sebenarnya secara senyap-senyap memupuk pengasingan mereka. Bukan dengan niat, tetapi dengan pengulangan.
Jika ini terasa biasa, Anda tidak rosak. Anda adalah manusia dan ada jalan keluar. Tetapi sebelum Anda boleh mengubah korak, Anda perlu mengenali tanda-tanda amaran, bendera merah halus yang sudah coba ditunjukkan oleh tubuh dan minda Anda. Jadi, mari kita lihat dengan lebih dekat. 5. Tanda-tanda amaran yang tidak boleh Anda abaikan. Saya selalu percaya bahwa tubuh bercakap lama sebelum ia rosak, tetapi Anda perlu tahu bagaimana untuk mendengar. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat lelaki masuk ke pejabat saya dengan soalan yang hampir terlalu malu untuk ditanya. Soalan seperti, mengapa saya berasa lesu selepas itu? Mengapa saya memerlukan lebih banyak hanya untuk berasa sama? Mengapa saya berasa seperti saya kehilangan kawalan terhadap sesuatu yang dahulunya terasa begitu semula jadi? Dan di sebalik setiap soalan adalah ketakutan senyap bahwa sesuatu telah berubah dan mereka tidak tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Kebenarannya adalah tanda-tanda ada di sana, ia hanya halus pada mulanya. Mungkin Anda menyadari bahwa selepas memuaskan diri Anda, bukannya berasa puas atau santai, Anda berasa letih atau malah kosong. Itu bukan hanya dalam kepala Anda, itu adalah sistem saraf Anda yang terlalu dirangsang. Tahap dopamin Anda menurun, tubuh Anda memberitahu Anda ia memerlukan keseimbangan. Atau mungkin Anda mendapati diri Anda melakukannya bukan karena Anda benar-benar terangsang, tetapi karena Anda bosan, cemas, atau coba mengelakkan sesuatu yang lebih berat di bawah permukaan. Dan kemudian terdapat tanda-tanda fisikal yang lebih jelas, penurunan sensitivity, kesukaran untuk kekal tegang, keperluan yang semakin meningkat untuk rangsangan yang lebih kuat untuk mendapatkan hasil yang sama. Perubahan ini tidak berlaku semalaman. Ia menyelinap masuk. Dan jika Anda pernah berasa kecewa dengan diri sendiri, tertanya-tanya mengapa tubuh Anda tidak bertindak balas seperti dahulu, ia mungkin bukan usia. Ia mungkin tabiat yang telah menjadi terlalu kuat, terlalu otomatik. Tanya diri Anda, adakah tabiat ini memberi kembali kepada kehidupan saya, atau adakah ia secara senyap-senyap mengambil sesuatu? Adakah ia membantu saya berasa lebih terhubung atau lebih jauh dari diri saya, dari pasangan saya, dari dunia? Tetapi inilah berita baiknya. Kesadaran adalah langkah pertama ke arah perubahan. Anda pasti boleh memulihkan apa yang telah hilang. Dan Anda tidak perlu berhenti menjadi seksual untuk melakukannya. Anda hanya perlu mendekatinya secara berbeza. Jadi, bagaimana Anda mengambil semula kawalan tanpa melepaskan apa yang membuat Anda berasa hidup? Itulah yang akan kita terokai seterusnya. 6. Bagaimana untuk mendapatkan semula manfaat tanpa risiko? Inilah bahagian yang kebanyakan lelaki mendapati kedua-duanya mengejutkan dan sangat menggalakkan. Anda tidak perlu melepaskannya. Anda tidak perlu menafikan tubuh Anda, keinginan Anda, atau keperluan Anda untuk pelepasan. Apa yang Anda perlukan adalah untuk mengubah hubungan Anda dengannya. Karena matlamatnya bukan untuk menghapuskan kesenangan. Ia adalah untuk meningkatkannya. Untuk membawanya kembali selaras dengan kesehatan Anda, tenaga Anda, dan harga diri Anda. Saya telah bekerja dengan lelaki yang menyangka mereka telah merosakkan sensitivity mereka, memecahkan keinginan mereka, atau kehilangan keupayaan mereka untuk berhubung. Dan Anda tahu apa? Dalam hampir setiap case, sebaik sahaja kami membuat beberapa pelarasan utama, keadaan mula berubah, kadang-kadang dalam masa seminggu. Ia tidak memerlukan penawar ajaib atau timbunan pil. Ia memerlukan kesadaran, ia memerlukan niat. Mulakan dengan melambatkan. Kebanyakan lelaki tidak menyadari bahwa tergesa-gesa melalui kesenangan sebenarnya melatih sistem saraf untuk mengharapkan lebih sedikit. Sentuhan yang lembut dan perlahan, terutamanya dengan minyak semula jadi seperti minyak kelapa atau minyak badam, boleh memulihkan sensitivity. Bukan hanya secara fisikal,
tetapi secara emosi. Seterusnya, ubah postur Anda. Berhenti melakukannya dengan membongkok di kerusi atau membongkok secara rahasia. Coba berbaring rata atau bahkan berdiri untuk melegakan tekanan pada lantai pelvis Anda dan berhubung semula dengan seluruh tubuh Anda. Pernafasan dalam juga penting, oksigen menyokong aliran darah, menenangkan saraf Anda, dan membawa Anda kembali ke saat ini. Jadi, Anda bukan hanya mengejar pelepasan, tetapi mengalami hubungan. Dan akhirnya, berhati-hati dengan apa yang Anda tonton atau bayangkan. Lucah, terutamanya jenis yang melampau, mengubah otak Anda untuk mengharapkan fantasi berbanding reality. Berikan diri Anda ruang untuk meneroka imajinasi Anda sendiri, kenangan Anda, nafas Anda, karena disitulah keintiman sebenar bermula semula. Anda tidak perlu berhenti, Anda perlu kembali kepada keseimbangan, dan apabila Anda melakukannya, Anda akan terkejut dengan apa yang diingati oleh tubuh Anda. Kuasa, kawalan, ketenangan. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menetapkan semula kitaran ini, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk jangka masa panjang, maka apa yang Anda lakukan selama 7 hari akan datang boleh mengubah segala-galanya. Biarkan saya membimbing Anda melaluinya. 7. Pelan penyembuhan Anda. Bagaimana untuk bermula hari ini? Saya telah melihat sendiri apa yang berlaku apabila seorang lelaki mengambil kembali kawalan, bukan hanya ke atas tabiatnya, tetapi ke atas kesehatannya, tenaganya, dan rasa dirinya. Ia tidak memerlukan perubahan drastik atau peraturan yang ketat. Ia bermula dengan penetapan semula yang mudah, komitmen 7 hari kepada diri sendiri, bukan untuk menjadi sempurna, hanya untuk hadir. Dan setiap lelaki yang saya bimbing melalui proses ini telah memberitahu saya perkara yang sama selepas itu. Saya tidak menyadari berapa banyak yang saya hilang sehingga saya mula merasakannya kembali. Jadi inilah cara Anda bermula. Selama 2 hari pertama, hentikan semua rangsangan fisikal dan visual. Tiada lucah, tiada pelarian pantas, hanya perhatikan bagaimana Anda berasa. Tuliskan jika Anda boleh. Perhatikan pemikiran Anda, dorongan Anda, mood Anda. Ini adalah tentang berhubung semula dengan apa yang berlaku di bawah permukaan. Pada hari ketiga dan keempat, coba sentuhan berhati-hati hanya sekali. Jangan tergesa-gesa. Gunakan minyak semula jadi. Bernafas dalam-dalam. Kekal hadir dalam tubuh Anda. Fokus pada perasaan, bukan pada hasilnya. Ini adalah tentang melatih semula, saraf Anda, otot Anda, otak Anda. Biarkan ia lembut. Pada hari kelima dan keenam, gantikan dorongan dengan hubungan. Hubungi rakan, keluar, berjalan-jalan, lakukan sesuatu yang mengingatkan sistem saraf Anda ada cara lain untuk berasa hidup. Cara yang membuat Anda bertenaga, bukan kosong. Dan pada hari ketujuh, renungkan. Lihat bagaimana Anda berasa, bukan hanya secara fisikal, tetapi secara emosi. Adakah Anda berasa lebih tenang, lebih yakin, kurang reaktif? Jika ya, teruskan. Jika tidak mengapa juga. Ia bermakna tubuh Anda sedang bangun, kesadaran Anda sedang berubah. Penyembuhan tidak pernah linear, tetapi ia sentiasa bermula dengan perhatian. Pelan 7 hari ini bukan hukuman, ia adalah hadiah. Ia adalah cara untuk menuntut kembali segala yang Anda sangka telah diambil oleh usia daripada Anda. Kejelasan Anda, kawalan Anda, percikan api Anda. Tetapi masih ada satu lagi perkara yang perlu Anda dengar. Sesuatu yang mengikat semua ini bersama dan mengingatkan Anda apa yang benar-benar dipertaruhkan. Mari kita bawa ini ke pusingan penuh. 8. Meses akhir doktor. Bercakap kepada hati, selepas segala yang telah kita bincangkan, tubuh Anda, tabiat Anda, minda Anda. Hei, penyembuhan Anda, saya ingin meninggalkan Anda dengan ini. Anda tidak rosak,
Anda belum melepasi usia puncak Anda, dan Anda tidak bersendirian. Kebenarannya, apa yang telah Anda rasakan bukanlah kelemahan. Ia adalah tubuh Anda coba bercakap dengan Anda, coba mendapatkan perhatian Anda, dan sekarang Anda telah mendengar. Sekarang Anda memahami apa yang sebenarnya berlaku. Anda mempunyai kuasa untuk membuat perubahan. Kita telah bercakap tentang bagaimana tubuh Anda berubah selepas 10 tahun, bagaimana melangkap apabila diamalkan tanpa kesadaran, boleh secara senyap-senyap beralih dari membantu kepada berbahaya. Kita telah melihat bagaimana ia boleh melumpuhkan perasaan yang sepatutnya Anda hadapi, melemahkan saraf dan otot yang menyokong kejantanan Anda, dan mengurangkan hubungan yang lebih mendalam yang Anda benar-benar inginkan. Tetapi kita juga telah bercakap tentang bagaimana untuk mengambilnya kembali melalui sentuhan berhati-hati, melalui keseimbangan, melalui penetapan semula 7 hari yang meletakkan Anda kembali di tempat pemandu. Saya telah melihat lelaki berusia 70-an dan 24-an mendapatkan semula sensitivity, tenaga, dan keyakinan. Bukan karena mereka berhenti menjadi seksual, tetapi karena mereka mula menjadi sengaja. Dan Anda juga boleh. Anda layak mendapat itu. Anda layak mendapat tubuh yang berasa baik untuk didiami, minda yang berasa tenang dan jelas, dan hati yang berasa terhubung, bukan bersendirian. Jadi biarkan ini menjadi saat Anda berhenti bersembunyi, berhenti meneka, dan mula menghormati diri Anda sepenuhnya tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, dan tanpa minta maaf. Kejantanan Anda tidak berakhir dengan usia, ia semakin mendalam, dan kini Anda tahu bagaimana untuk melindunginya. Jika message ini bergema dengan Anda, kongsikan dengan lelaki lain yang perlu mendengarnya. Dan ingat, penyembuhan sentiasa bermula dengan kejujuran, dan Anda baru saja mengambil langkah pertama. Jika video ini memberikan Anda kejelasan atau membuat Anda berasa difahami, sila luangkan masa untuk suka, kongsi, dan tinggalkan komen di bawah. Saya membaca setiap satu. Suara Anda penting, dan kisah Anda boleh membantu lelaki lain berasa kurang bersendirian. Jika Anda percaya dalam mencipta perbualan yang lebih jujur dan hormat tentang kesehatan lelaki, pertimbangkan untuk menyokong saluran ini dengan sumbangan kecil. Setiap sedikit membantu kami menjangkau lebih ramai lelaki yang memerlukan message ini. Langgan jika Anda belum melakukannya, dan mari terus membina community di mana kebenaran, penyembuhan, dan kekuatan didahulukan, tidak kira usia Anda.